Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadi Muhammad, driver online Depok. Akankah Permadi Arya alias Abu Janda bakal dikorbankan pihak istana seperti halnya dulu Ahok ketika menista Al-Quran beberapa tahun lalu? Ya bisa jadi karena beberapa pihak sudah mendesak agar si Abu Janda ditangkap supaya tidak bikin gaduh melulu. Nah, selain alasan itu tadi, saya juga mengutip tulisan dari Profesor Dr. Suteki atau Profesor Dr. Pierre Suteki yang mengatakan ada 6 laporan sekaitan dengan penistaan yang dilakukan oleh Abu Janda. Sudah dilaporkan 6 kali ke polisi, tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya. Nah, apa saja sebetulnya yang sudah dilaporkan? Yang pertama, penghinaan bendera tauhid. Laporan tersebut tercatat dengan nomor LP TBL garis miring 6215 garis miring huruf Romawi 11 garis miring 2018 garis miring PMJ garis miring Ditreskrimsus tertanggal 14 November 2018. Yang kedua dilaporkan oleh Ustadz Maher Atualibi atas dugaan pencemaran nama baik. Laporan tersebut terregister dengan nomor LP garis miring B garis miring 1010 garis miring huruf Romawi 11 garis miring 2019 garis miring Bareskrim. Saya mau ngomentarin dulu nih yang kasus yang kedua ini, laporan yang kedua. Apa sih bedanya antara Abu Janda dengan Ustadz Maher? Nah, kalau Ustadz Maher ya jelas-jelas Ustadz, tapi kalau Abu Janda keustatannya masih diragukan. Bahkan ada yang menilai bahwa Abu Janda adalah Ustadz gadungan. Nah, saya dapat cuplikan ini yang ditulis oleh Habib Salim Alatos. Judulnya cukup menarik. Memang kiriman ini dari seorang teman saya, seorang sahabat saya. Nah, judulnya Antara Abu Janda versus Maher Tualibi. Begini tulisannya. Maher ditangkap karena dianggap menghina Habib Lutfi. Padahal dia sudah menjelaskan bahwa tweetnya bukan berdiri sendiri tetapi merupakan kelanjutan dari Twitter yang dilakukan olehnya dan lawan Twitternya. Walau demikian, ia tetap ditangkap. Berbeda dengan Abu Janda, tweetnya yang dianggap menghina Islam dan telah dilaporkan oleh beberapa elemen masyarakat tidak juga membuat ia dijerat, apalagi sampai diciduk. Alasannya, dia menganggap tweetnya tidak berdiri sendiri, melainkan tweet jawaban yang ia tujukan untuk menjawab tweet Ustadz Tengku Zulkarnain. Baik Abu Janda maupun Maher Tualibi sama-sama menyatakan bahwa tweetnya tidak berdiri sendiri, melainkan ada buntutnya. Bedanya Maher ditangkap karena tetap dianggap menghina, sedangkan Abu Janda masih melenggang bebas. Adilkah hukum di negeri ini? Jawab sendiri. Itu yang terakhir itu dipertanyakan setelah tulisan tadi. Adilkah hukum di negeri ini? Jawab sendiri aja, ya kan. Nah, itu yang saya maksud bahwa memang ada perbedaan antara yang dilakukan oleh Ustadz Maher dan Abu Janda. Artinya perbedaan perlakuan secara di mata hukum. Kalau Ustadz Maher langsung ditangkap, tapi
Abu Janda entar dulu dicari beberapa alasan sehingga sampai akhirnya tidak ditangkap, dan sudah ada 6 dosa yang 2 tadi sudah saya bacakan, dan 4 ini akan saya bacakan lagi nih. Nah, yang ketiga, menghina agama Islam. Laporan tertanggal 10 Desember 2019 dengan nomor laporan polisi STTL garis miring 572 garis miring huruf Romawi 12 garis miring 2019 garis miring Bareskrim. Yang keempat, dilaporkan Sultan Pontianak karena menghina Sultan Hamid II. Laporannya terregister dengan nomor STTP garis miring 351 garis miring huruf Romawi 7 garis miring 2020 tanggal 9 Juli 2020. Yang kelima, ucapan rasis pada kasus Natalius Pigai. Laporan pun telah diterima dengan nomor STTL garis miring 30 garis miring I garis miring 2021 garis miring Bareskrim tertanggal 28 Januari 2021. Barangkali ini yang terbaru atas laporan kepada polisi sekaitan dengan kelakuan Abu Janda. Nah, yang keenam nih. Ini keenam juga yang sekarang sedang ramai dibahas dan mendapat dukungan dari berbagai elemen. Ya, karena belakangan ini hampir semua elemen mendukung agar Abu Janda ditangkap. Sehingga menurut perkiraan saya, kalau hal ini tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah, berarti ada apa-apanya. Nah, karena udah sangat kuat dukungannya agar Abu Janda dijebloskan. Artinya ada pertanyaan begini, kenapa dulu seorang Ahok bisa dikorbankan, tapi kenapa Abu Janda menunggu sampai 6 kasus laporan atau sampai 6 LP? Ini pun belum ada tanda-tanda bahwa Abu Janda bakal diciduk. Nah, itu kan. Nah, ini adalah tantangan baru buat Kapolri yang baru, yaitu Komjen Listio Sigit Prabowo. Nah, artinya kalau misalkan Listio Sigit mampu menangkap Abu Janda, setidaknya bisa mengurangi rasa distrust masyarakat terhadap pihak kepolisian. Karena apa? Jujur aja, masyarakat ini sudah hampir hilang kepercayaan, yang mendekati mungkin nggak 100%, masih banyak yang percaya. Paling tidak ini sudah klimak-klimaknya masyarakat sedang distrust terhadap pihak kepolisian dan pemerintah. Nah, kalau Abu Janda ini sampai bisa ditangkap secepatnya, ini minimal bisa mengurangi lah gitu. Nah, rasa distrust masyarakat terhadap polisi dan pemerintah. Nah, yang keenam saya langsung bacakan aja ya. 6. KNPI melaporkan Abu Janda ke Bareskrim Polri pada Jumat tanggal 29 Januari terkait unggahan status Islam arogan dari Arab. Laporan bernomor LP garis miring B garis miring 0056 garis miring I garis miring 2021 garis miring Bareskrim tanggal 29 Januari 2021. Nah, itu dia, ya kan? Kalau menurut saya ini kan sudah ada 6 LP. Apakah Abu Janda mau mengkoleksi LP sampai di angka atas, di atas angka 10 maksud saya? Ini kan baru 6, jadi harus ada 4 laporan lagi baru ditangkap. Nah, saya kira enggak lah. Insya Allah ini Kapolri yang baru ini agak lumayan tegas seperti yang pernah dijanjikan melalui fit and proper test, bahwa dia tidak akan melakukan kebiasaan yang lama, yaitu hukum
tumpul ke atas, tajam ke bawah. Tapi sebaliknya dia akan menyamakan semua warga negara ini sama di depan hukum. Nah, kita tunggu aja bahwa Kapolri yang baru ini mampu menangkap Abu Janda. Nah, ini setelah Abu Janda ini masih banyak lagi. Ini misalnya kita sebut ada Ade Armando, ada Denny Sregar, ada Edi Kuntadi, ada Ferdinand Hutahayan, ada Dewi Tanjung, dan lain-lain yang juga dianggap oleh sebagian masyarakat ini membuat kegaduhan. Mungkin itu aja ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.